Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu pengamun, Bapak Ibu wali murid, serta anak-anak yang dimuliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat diberikan kesempatan dalam keadaan sehat walafiat dalam masa pandemi COVID-19. Ada sedikit yang berbeda dari kegiatan Idul Adha pada tahun ini. Bukan hanya pembelajaran, tetapi kegiatan penyembelihan hewan kurban tidak dilaksanakan di sekolah. Namun kita wujudkan dengan berpartisipasi di masyarakat, yaitu ikut latihan kurban di Masjid Cotokusuman, Yogyakarta. Namun demikian, hal ini tidak akan mengurangi niatan ibadah kita. Ada 3 nilai utama yang kita ambil, yaitu sabar, ikhlas, dan tawakal. Ketiga nilai utama ini harus kita tanamkan, berkolaborasi dengan dukungan dari keluarga, disiplin diri dalam protokol kesehatan. Semoga pandemi ini segera berlalu. Tema Idul Adha pada tahun pelajaran 2020-2021 yaitu Idul Adha bersama keluarga. Terima kasih atas kerjasama semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga terselenggaranya kegiatan latihan kurban pada tahun pelajaran ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa merasakan anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau fi yaumil akhir. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, pada kesempatan hari ini kita masih dalam nuansa Idul Adha. Anak-anak ada yang tahu apa itu Idul Adha? Ya, kita sering mendengarnya. Idul Adha dikatakan atau diartikan dengan hari raya kurban. Ada pula yang mengatakan hari raya besar atau Idul Kabir. Mengapa dikatakan demikian? Karena pada hari ini, pada hari raya Idul Adha, tercatat sebuah peristiwa besar di dalam Islam. Peristiwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Bagaimana sejarahnya? Mari simak penjelasan Pak Ramdan. Pada hari ke-8 di bulan Dzulhijjah, atau kita sering mengenalnya dengan hari Tarwiyah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam
di dalam mimpinya mendapat seruan, mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Ismail alaihi salam. Maka di esok harinya Nabi Ibrahim mulai berpikir apakah mimpinya yang semalam itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala atau mimpinya itu dari setan. Maka disitulah Nabi Ibrahim mulai berpikir. Oleh karena itu, kenapa pada tanggal 8 Dzulhijjah dikatakan sebagai hari Tarwiyah? Karena disinilah saat-saat Nabi Ibrahim untuk berpikir tentang mimpinya. Kemudian pada hari ke-9-nya yang kita kenal dengan hari Arafah, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi dengan hal yang sama. Bagaimana mimpinya? Mimpinya Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Pada malam ke-9 inilah Nabi Ibrahim alaihissalam mulai yakin. Yakin apa? Yakin bahwa mimpinya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada tanggal atau pada malam berikutnya, ternyata Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi lagi dan mimpinya sama. Maka keesokan harinya Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada anaknya Ismail bahwa dia telah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya. Terkait mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam ini terkandung di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, inni azbahuka, aku menyembelihmu." Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata lagi kepada anaknya, "Fanzur madza tara." Maka fikirkanlah. Nabi Ibrahim meminta pendapat kepada Nabi Ismail terkait dengan mimpinya. Lantas bagaimana tanggapan Ismail? Nabi Ismail mengatakan, "Qala ya abatif'al ma tu'mar." Wahai ayahku, wahai bapakku, if'al, kerjakanlah ma tu'maru, apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka kelak engkau insyaallah akan menemuiku termasuk orang-orang yang sabar. Begitulah dialog percakapan antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
alaihissalam. Diceritakan ketika terjadi peristiwa penyembelihan ini, Nabiullah Ismail masih berusia 7 tahun. Masih berusia anak-anak. Padahal Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah mendambakan seorang anak bertahun-tahun lamanya, diuji oleh Allah kesabarannya, lama tidak mempunyai anak. Setelah Allah berikan seorang anak yang lucu, seorang anak yang solih, seorang anak yang cerdas, lantas Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Inilah cobaan pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabiullah Ibrahim ini merupakan nabi pilihan Allah, Khalilullah, kekasih Allah, sehingga apa yang Allah perintahkan kepadanya akan dilaksanakannya. Itulah bukti ketaatan Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keteladanan pertama yang perlu kita contoh dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu tentang apa? Kesabaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harusnya meneladani kesabaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah memberikan cobaan kepada kita, kita jangan langsung untuk menyalahkan Allah, tetapi apa? Kita bersabar dan teruslah bersabar. Insya Allah dengan kesabaran itu Allah akan memberikan jalan keluar. Yang kedua adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu meneladani sikap taatnya Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuk ketaatannya? Kita orang yang beragama Islam, bentuk ketaatannya adalah menjalankan sholat 5 waktu, patuh kepada orang tua. Itulah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keteladanan yang ketiga yang bisa kita ambil dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah sikap peduli sosial. Diceritakan bahwa suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak makan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika mau makan, baik itu makan pagi, makan sore, selalu mencari teman untuk diajaknya untuk makan bersama. Meskipun jaraknya jauh, Nabiullah Ibrahim selalu mencari orang supaya ada orang yang menemani dia makan. Maka pada kesempatan hari ini, di nuansa Idul Kurban ini, marilah kita buka hati kita untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Bersedekah dengan apa yang kita punya. Itulah keteladanan peduli sosial. Peduli terhadap orang lain itu termasuk amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah yang bisa Pak Ramdan sampaikan sedikit. Semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya. Ada salah dan kurangnya, Pak Ramdan mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar SD Taman Siswa Jetis mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah dengan tema indahnya Idul Adha bersama keluarga.